Selamat datang. Ini adalah video pembahasan tentang BIOS. BIOS atau Basic Input Output System merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang ditulis dalam bahasa assembly, yang mengatur fungsi-fungsi dasar dari perangkat hardware atau perangkat keras suatu komputer atau PC. BIOS berada dalam sebuah chip memori ROM atau flash memory berbahan CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, yang terdapat di motherboard atau mainboard. Selama komputer atau laptop dalam keadaan mati, BIOS ditenagai oleh baterai. Sebuah baterai yang disebut sebagai baterai CMOS memiliki fungsi untuk menjaga agar tanggal serta settingan lainnya yang telah kita setting pada BIOS tidak hilang ataupun kembali ke konfigurasi awal meskipun komputer atau PC telah dimatikan. BIOS adalah perangkat lunak khusus yang menghubungkan komponen perangkat keras utama komputer Anda dengan sistem operasi. Biasanya disimpan pada chip memori flash pada motherboard, tetapi terkadang chip tersebut adalah jenis ROM lain. Perangkat lunak BIOS memiliki sejumlah peran yang berbeda, tetapi peran terpentingnya adalah memuat sistem operasi. Saat Anda menyalakan komputer dan mikroprosesor mencoba menjalankan instruksi pertamanya, ia harus mendapatkan instruksi itu dari suatu tempat. Itu tidak bisa mendapatkannya dari sistem operasi karena sistem operasi terletak pada hard disk, dan mikroprosesor tidak dapat mengaksesnya tanpa beberapa instruksi yang memberitahukan caranya. BIOS menyediakan instruksi tersebut. Beberapa tugas umum lain yang dilakukan BIOS meliputi Power on Self-Test (POS) untuk semua komponen perangkat keras yang berada dalam sistem untuk memastikan semuanya bekerja dengan benar. Mengaktifkan chip BIOS lain pada kartu berbeda yang dipasang di komputer, misalnya SCSI, dan kartu grafis seringkali memiliki chip BIOS sendiri. Menyediakan satu set rutinitas tingkat rendah yang digunakan sistem operasi untuk antarmuka ke perangkat keras yang berbeda. Rutinitas inilah yang memberi nama pada BIOS. Mereka mengatur hal-hal seperti keyboard, layar, dan port serial dan paralel, terutama saat komputer melakukan booting, mengelola kumpulan pengaturan untuk hard disk, jam, dan lain-lain. Cara masuk BIOS. Cara masuk BIOS beragam tergantung merek dan versi motherboard. Yang paling umum adalah ESC, F2, S10, F12, dan Dell. Cara masuk BIOS laptop Dell dengan cara menekan Dell saat booting. Ini adalah tampilan awal dari BIOS laptop Dell Inspiron N4050. Di menu main, ada beberapa informasi yang tertera pada menu ini, seperti tanggal dan waktu, versi BIOS, informasi CPU atau prosesor, hard disk, DVD ROM, dan RAM. Untuk beralih menu, kita bisa menggunakan tombol kanan atau kiri. Berikutnya di menu Advance, kita bisa menghidupkan atau mematikan fitur-fitur dari BIOS. Ke menu Security, di sini kita bisa memasang password pada BIOS dan hard disk. Kemudian menu boot di sini adalah tempat mengatur boot priority dengan cara menekan Enter pada nomor boot priority yang kita inginkan, lalu pilih medianya. Terakhir menu Exit. Di sini terdapat beberapa pilihan seperti Save Change and Reset untuk menyimpan perubahan konfigurasi dan keluar dari menu BIOS. Discard Change and Reset untuk tidak menyimpan perubahan konfigurasi dan keluar dari menu BIOS. Restore Defaults untuk mengembalikan konfigurasi BIOS ke bawaan pabrik tanpa keluar dari menu BIOS. Save Change untuk menyimpan perubahan konfigurasi dan tanpa keluar dari menu BIOS. BIOS pada Asus VivoBook A442UR. Berbeda dengan BIOS laptop Dell sebelumnya, cara masuk pada BIOS ini dengan menekan tombol F2. Ini adalah versi BIOS terbaru dari Asus. Berbeda dari kebanyakan laptop atau PC lainnya, Asus menyematkan fitur S Mode atau Easy Mode, di mana kita bisa menggunakan touchpad atau mouse untuk mengkonfigurasi BIOS. Seperti ini tampilan utama dari BIOS Asus. Di sini tertera beberapa informasi seperti versi BIOS, prosesor yang digunakan, total RAM laptop, kartu grafis yang digunakan, nomor seri, resolusi LCD, port USB, penyimpanan, kecepatan dari kipas CPU, suhu CPU, tegangan CPU, level baterai, akses level, lalu boot priority. Di easy mode, kita bisa mengatur boot priority dengan cara klik tahan media lalu geser ke atas atau ke bawah. Kemudian ada advanced mode. Cara masuknya adalah dengan menekan F7 atau mengklik tulisan di menu main. Terdapat informasi seperti vendor BIOS, versi GPIO atau Graphic Output Protocol, prosesor, RAM,
nomor seri, tanggal dan waktu, akses level. Lalu di menu Advanced, kita bisa mengatur beberapa fitur seperti Internal Pointing Device, yang mana jika kita matikan atau mendisable, maka touchpad tidak bisa digunakan. Wake on Lid Open, fungsinya menyalakan laptop saat laptop dibuka seperti saat laptop dalam keadaan sleep atau tidur. Intel Virtualization Technology, berfungsi untuk menjalankan sistem operasi berbeda secara bersamaan. Intel ASNI, berfungsi untuk enkripsi lanjutan. FT4, fungsinya sama seperti Intel Virtualization Technology. Kemudian menu boot. Di sini ada fitur Fast Boot, yang mana cara mengaksesnya dengan menekan Del saat booting. Lalu boot priority, kita bisa mengaturnya dengan cara menekan enter pada nomor boot, lalu pilih medianya. Menu security, kita bisa mengatur password BIOS dan hard disk. Ada juga pilihan untuk mengunci I/O input-output seperti wireless, Ethernet, SATA, audio, USB external port, Bluetooth, kamera, and card reader. Lalu menu save and exit. Sama seperti laptop Dell tadi, yang membedakannya adalah boot override. Di sini kita bisa menjalankan boot tanpa menyimpan konfigurasi terlebih dahulu.